Apa alasan Mas Rian tidak bakal jual bis pertama MTI? Pokoknya 8 bis ini sejarah mas, histori. Sampai kapanpun nggak boleh dijual. Ini sejarah berdirinya lahirnya MTI. Dimuseumin. Suatu saat kalau kita jual beli ya nyari yang lain lah. Mungkin RMA 9, 10, 11, 12. Ntar kita pakai buat sambil jual beli kayak Mas Wahid gitu kan untungnya lumayan mas. Tapi kalau 8 unit ini buat sejarah ini. Mas harga bis bekas sama HS Premium sama nggak mas? Ya jauh lah tergantung tahunnya. Bis yang 200 juta juga ada, yang 300 juta juga ada, 400 juta juga ada, 500 juga ada. Tergantung tahun sama keadaan. Target Mas Rian akhir tahun ini untuk bis Mahendra Trans apa mas? Enggak mas, kayaknya gue lebih milih untuk bagusin kualitas bis daripada ngejar kuantitas bis. Apa alasan Mas Rian bikin PO bis Mahendra Trans? Kalian tahu keseharian gue, tahu motivasi hidup gue, tahu hidup gue selama ini kayak gimana gitu. Kalian tahu keseharian gue kayak gimana. Insya Allah lah mas. Gue pengen punya sarana berjuang dari tempat yang lebih tinggi aja, biar bisa bantu banyak orang, lebih banyak lagi. Kalau hidup gue orientasi duit mas, nggak bakal bikin MTI gue. Duduk manis di rumah udah digaji gue 50 juta sebulan. Nggak. Ada prinsip moral yang harus kita jaga dalam hidup. Gue dulu pernah bikin quote, laki-laki tuh jangan pernah takut mati mas. Takutlah kalau hidup lu nggak punya arti. Kenapa Pulau Bali dan Jawa tidak dibikin jembatan iya mas? Mas, Bali Jawa itu nggak boleh dibikin jembatan. Karena kalau gua dengar-dengar dari teman-teman di Bali, nggak boleh ada bangunan yang tingginya lebih tinggi dari pura. Satu. Terus kedua, alasan infrastruktur itu arus Bali Jawa itu luar biasa dahsyat mas, di bawahnya itu. Jadi takutnya nggak nahan cor-corannya. Bali Jawa nggak boleh bersatu, emang harus misah. Benernya kalau ada jembatan itu keren banget mas, keren banget. Bakal tambah rame itu Bali. Tapi juga jadi keramaian juga jadi nggak seru lagi Bali. Jadi gua rasa semua tindakan itu ada baik ada buruknya. Jadi semua itu ada hikmahnya lah. Kapan Mas Rian mulai kampanye? Dan apa misi visi Mas Rian kalau jadi? Gua tuh sadar banget mas, PKN itu kan partai baru mas. Kalau kita terlalu lama, terlalu jauh-jauh hari buat sosialisasi, ntar pas sudah waktunya basi mas. Gua akhir bulan ini nyebar-nyebar bendera. Gua mau nelpon Mas Iqbal BJU sama Mas Priyo Nisantika nih, sama Pak Haji Salim, buat masang stiker foto gua di bis mereka. Gua bilang sama teman-teman gua mas, saya nyalek di PKN, dicalekin di PKN bukan karena politik, saya nggak ngerti politik, saya cuma pengen berjuang di transportasi mas. Saya udah bilang sama Mas Anas, kalau saya jadi saya harus masuk komisi 5, gue bilang kalau jadi komisi 5 berarti saya jadi dekingannya orang-orang transportasi se-Indonesia. Lu kurang bangga gimana nih? Lu kerja di bis, di truk, di ojek online, di pariwisata, di mana-mana. Kurang bahagia gimana lu punya dekingan kayak gue di DPR RI? Enggak, kasihan ngeliat kejadian-kejadian di jalan, truk kayak apa, regulasi tentang bis, pengusahanya kayak gimana, puyeng nih, transportasi, angkutan darat. Karena apa? Karena nggak pernah ada orang murni transportasi yang berjuang buat transportasi di sana mas. Makanya kayak Mas Antoni, gua, Handika, terus Haji Soleh, kan pada mulai masuk ke DPRD. Tapi DPR RI cuman Babang Rian aja sih, cuman kakak pertama, wajar lah ya. Yang lain kan DPRD, cuman kakak pertama aja yang ke DPR RI. Kalau menang, nggak tahu ya. Gua tuh gara-gara kasusnya Pak Romiani kemarin, itu gua jadi pengen bikin asosiasi. Terus gara-gara banyak masalah regulasi yang selalu berbenturan dengan pengusaha, antara pemerintah sama pengusaha, itu gue juga jadi pengen punya tempat buat berjuang mas. Karena selama ini kita teriak aja tuh nggak cukup. Sedangkan transportasi itu aspeknya luar biasa mas. Perikanan, pertanian, jasa pengangkutan barang semua dari transportasi. Kalau nggak ada yang melindungi rekan-rekan dan regulasinya, driver-drivernya dari pungli, dari semua kejahatan, intimidasi di jalan. Nih dunia transportasi semakin lama malah semakin ruwet, ntar nggak karu-karuan. Makanya gue pengen bisa berjuang di sana gitu. Buat itu aja. Gue nggak kenal politik. Siap di demo mas? Lo siap mas? Lo nggak demo gue malah gue beliin kopi lo.
Lu nggak demo gue ajak makan bareng. Masalah kalian di mana? Apa kalian susah nikah lagi? Saya permudah. Lantas tuh banyak mas, pungli, terus regulasi bukan berantas, diperjuangkan regulasi yang memudahkan semua. Terus ketidakpastian hukum untuk para pekerja transportasi. Terus UMKM, sektor pertanian, perikanan, itu aja penekanannya. Sama infrastruktur jalan. Mana yang lebih baik menurut lu? Orang yang mengerjakan dan berpikir tentang infrastruktur jalan dari orang transportasi apa dari orang proyek? Dari orang transportasi pasti kan. Penekanan gue di situ. Semua hal yang memudahkan kehidupan masyarakat. Masyarakat itu hidupnya udah susah mas. Mereka nyari makan tiap hari udah susah. Dipermudah, bukan bagi-bagi duit, bukan. Caranya dibentuk. Bagaimana pendapat Anda terkait uji emisi kendaraan di atas usia 3 tahun? Perlu nggak perlu? Dalam artian kenapa gue bilang perlu nggak perlu? Karena untuk mengurai titik kepadatan di ibu kota Jakarta, itu juga sarana yang bagus mas. Terus biar transportasi umum juga bangkit hidup. Mas, lu ke Jerman mas. Di Jerman itu orang-orang kaya-kaya mas, kemana-mana naik sepedanya dititipin di tram, di kereta kota, orang naik transportasi umum. Di Korea juga begitu. Tapi orang Indonesia ini beda mas. Sekeluarga orang 5, mobilnya 5. Jadi gue bilang ada bagusnya juga. Kan buat di ibu kota aja kan, buat di Jakarta aja aturannya kan. Bukan di daerah-daerah lain kan. Daerah-daerah lain kan bebas.